Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menilai polisi yang menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tidak perlu mundur. Sementara itu menindaklanjuti putusan MK mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil, Kapolri membentuk tim Pokja. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan polisi harus mundur jika menjabat di luar institusi Polri bersifat final dan mengikat. Meski demikian, menurut Menkum, putusan MK tersebut tidak berlaku surut sehingga polisi yang telah menduduki jabatan sipil sebelum adanya putusan MK tak perlu mengundurkan diri. Menurut saya, terkait dengan putusan MK bersifat final. Tetapi menurut saya yang sudah terjadi itu artinya tidak berlaku. Dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, kemudian, tapi mereka tidak perlu mengundurkan karena kan mereka sebelum putusan MK mereka sudah menjabat itu. Nah, karena itu nanti sebagai tim reformasi Polri juga nanti kita akan bicarakan. Sementara itu, menindaklanjuti putusan MK, Kapolri membentuk tim kelompok kerja yang nantinya akan koordinasi lintas lembaga. Menurut Kadif Humas Polri, Pokja akan membuat kajian cepat terkait putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya sebagai contoh bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, madya dan pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu, Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tim Liputan Aijus melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai, kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup, kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak?
si A ini ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada. Belum ada ya. Nah, Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta. Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan, arsip pemusnahan baru bisa dilakukan minimal setelah 5 tahun. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan agenda kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU Pak. Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, meski hujan, massa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI Jalan Gelora Jakarta Pusat pada Selasa siang. Di sisi lain, sejumlah pendemo memblokade Jalan Gelora. Massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutan di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik. Semua bisa jadi korban. Ya, pemirsa, hari ini DPR RI resmi menyahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Mereka menekankan bahwa saat ini banyak korban dari KUHP lama, salah satunya kasus yang melibatkan Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya.
jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CSN penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.